Tutorial kali ini adalah mengenai material yang disebut dengan decal. Kita akan menggunakan alpha channel atau transparansi pada material kita. Untuk itu saya telah menyiapkan dua buah objek benda, yaitu satu berupa dinding, kemudian yang kedua berupa lantai. Pada masing-masing objek ini saya telah menerapkan materialnya. Jika saya menekan F12 di sini, maka kita akan mendapatkan dinding kita telah saya buatkan tekstur untuk bata dan saya bump. Demikian juga untuk lantai saya buatkan tekstur paving yang saya bump. Untuk mengetahui bagaimana kita menerapkan tekstur dapat dilihat pada video tutorial texture. Kita akan memulai decaling tersebut, yaitu saya akan menempatkan sebuah objek material pada dinding ini berupa logo Blender. Untuk itu pada bagian tekstur saya akan menambahkan pada baris kedua ini, saya pilih add new, kemudian pada tekstur type saya memilih image, kemudian pada image saya pilih load. Di sini saya akan memilih logo blender.jpg, saya pilih seperti itu. Kemudian kita akan periksa pada F12 di mana secara default kita mempunyai proyeksi dari atas atau dari top dan berupa plane, sehingga kita hanya mendapatkan sisi ini berupa garis-garis saja. Saya tutup. Untuk memperbaikinya kita dapat lihat pada material map input, di mana kita bisa mengganti menjadi cube, tube, sphere dan sebagainya. Kita pun dapat melihat proyeksinya, kita rubah menjadi X, Y, dan Z dan seterusnya. Tetapi saya akan menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan empty object sebagai target untuk material. Masih pada dinding ini yang terpilih, sekarang saya akan menekan 7 untuk kita lihat dari top view. Saya perkecil zoomnya. Di sini saya akan menerapkan objek yang saya proyeksikan dari sebelah kanan ini, sehingga saya akan lihat sekarang dari posisi left. Untuk itu saya tekan Ctrl 3 untuk mendapatkan posisi left. Saya tekan 5 untuk orthographic view. Saya perbesar sedikit di sini. Saya tekan spacebar untuk menambahkan add, kemudian di sini ada empty object. Saya tekan 7 untuk top view. Kita lihat empty object tersebut kita buat dan tepat pada 3D kursor kita. Saya akan geser dengan G atau grab, kemudian saya tempatkan X untuk berada aksis X. Saya geser untuk saya tempatkan posisi pada dinding tersebut. Saya klik kiri untuk konfirmasi, dan kemudian pada left view saya akan menarik dengan G, kemudian pada constraint sumbu Z saya akan pindahkan objek empty tersebut di tengah dinding. Kemudian saya akan tekan 0 untuk ke kamera view saya. Di sini saya akan tekan F12, maka yang kita lihat di sini tidak terjadi apapun juga, karena kita hanya baru menambahkan objek empty tanpa kita menggunakannya sebagai target. Untuk itu saya akan membuat nama yang khusus untuk target kita ini, sementara ini adalah namanya empty. Saya akan memilih di sini panel editing, dan pada link and material objeknya saya beri nama dengan target decal. Kita perlu memberi nama yang khusus, dan ini harus kita ingat karena kita akan memberi target pada objek tersebut dan dengan nama yang sama pula. Untuk itu sekarang saya klik dinding saya ini pada bagian material shading. Di sini perhatikan pada map input kita akan memilih objek, artinya bahwa yang kita pilih sekarang targetnya adalah objek, dan objek namanya kita harus isi, yaitu adalah target decal. Jika kita lupa atau bingung dengan namanya, kita dapat mengklik objek empty tersebut, kemudian perhatikan di sini namanya adalah target decal. Untuk itu saya kembali di sini pada dinding map input objek targetnya adalah target decal. Kemudian kita preview F12. Di sini kita perhatikan di mana objek kita sekarang sudah kita tempatkan pada dinding tersebut dengan mapping dari sisi kiri. Tetapi problemnya adalah objek tersebut mengulang, karena secara default objek tekstur kita adalah repeat. Saya klik di sini panel tekstur, kemudian saya uncheck tanda repeatnya dengan ganti pada clip.
Untuk itu kita tekan F12 dan kita perhatikan di sini sekarang saya mempunyai logo Blender hanya satu buah dan tidak repeat, dan juga mempunyai proyeksi yang tepat pada dinding. Keuntungan lain dengan menggunakan empty object adalah selain kita bisa menempatkan posisinya dengan tepat, kita juga dapat melakukan scaling, rotating, dan sebagainya dengan tinggal kita gunakan objek empty tersebut. Contohnya adalah sekarang saya tekan S untuk scaling dan saya coba kecilkan seperti ini. Klik kiri untuk konfirmasi, saya tekan F12 untuk preview. Di sini kita lihat sekarang objek saya sudah lebih kecil. Ini pun berlaku untuk X scale, Y scale, Z scale, dan sebagainya. Kita akan memberi contoh, saya akan perkecil pada S untuk scale, kemudian saya pilih Z untuk berada constraint pada sumbu Z. Saya akan perkecil sedikit pada sumbu Z tersebut, klik kiri untuk konfirmasi, F12. Maka sekarang kita lihat saya sudah mempunyai objek material yang saya tempatkan pada dinding ini dengan skala Z-nya telah saya rubah. Di sini problem yang muncul adalah logo saya mempunyai pinggiran tepi berwarna putih. Ini karena saya menggunakan objek material teksturnya adalah berupa image JPG. JPEG tidak dapat menerima alpha atau transparansi. Untuk itu kita akan menggunakan objek dengan format yang lain, yaitu PNG atau TGA, di mana targa atau ping tersebut bisa mempunyai atau menyimpan transparansi atau alpha. Untuk itu saya keluar sebentar dari Blender ini, kemudian kita akan menggunakan program image editor seperti GIMP, Photoshop, Corel Photo Paint, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan GIMP. Kemudian saya akan membuka objek file, open. Di sini saya akan memilih objek saya, yaitu berada pada satu folder, di mana pada folder tersebut saya mempunyai logo blender.jpg seperti ini. Saya klik open. Di sini saya mempunyai objek JPEG dengan latar belakang putih. Saya akan memilih latar belakang putih itu kalau pada GIMP adalah bisa dengan menggunakan select by color. Kemudian di sini pada threshold, karena dia putih, saya akan memilih di sini thresholdnya besar saja, mungkin 100 seperti itu. Saya klik satu kali pada bidang putih, maka bidang putih tersebut sekarang terpilih. Tapi saya perhatikan pada tepi-tepinya di sini ada sedikit pergeseran, maka saya akan memastikan untuk membesarkan sedikit seleksi tersebut dengan grow. Saya pilih 1 pixel saja. Ini tidak terlalu perlu atau tidak terlalu penting, hanya saja saya ingin memastikan bahwa seleksi saya benar-benar tepat pada bagian yang putih keseluruhannya. Kemudian pada layer, Ctrl L, khusus untuk GIMP, saya tidak bisa menghapus bagian putih ini karena saya hanya mempunyai satu layer dan berupa background, sehingga saya tidak bisa menghapus bagian putihnya. Untuk itu saya coba duplicate di sini. Pada layer duplicate atau layer background copy ini, saya klik kanan, edit, kemudian saya pilih di sini clear, sehingga sekarang saya perhatikan di sini pada layer tersebut sudah tidak mempunyai background putih. Pada layer background ini saya hapus atau delete saja, sehingga sekarang saya mempunyai objek tanpa background putih. Saya select none untuk melihat kondisinya, kemudian saya pilih di sini file, save as. Di sini saya gantikan dengan logo Blender transparan, mungkin namanya seperti itu, trans. Kemudian akhirannya atau extensionnya kita dapat memilih targa atau .tga ataupun ping atau .png. Saya pilih .png seperti ini, kemudian saya save. Di sini saya biarkan defaultnya seperti itu, saya klik save saja. Sekarang saya sudah mempunyai objek dengan transparansi yang tersimpan dalam format ping atau PNG. Untuk itu sekarang kita kembali kepada Blender. Di sini kita perhatikan pada objek dinding, pada tekstur button di sini, kita lihat logo Blender JPG ini akan kita swap dan kita ganti dengan logo yang telah kita buat, yaitu logo dengan, maaf ini saya tadi agak kecepatan, saya mempunyai objek pada kondisi
pink yaitu logo Blender Trans. Saya akan memilih ini. Kemudian sekarang kita tekan F12. Maka sekarang saya mempunyai logo Blender tersebut dengan format pink atau PNG yang mempunyai transparansi. Tetapi di sini tidak berpengaruh apapun juga karena material kita belum kita siapkan untuk alpha atau untuk transparansi. Masih pada tekstur button. Perhatikan pada map image di sini ada button yang disebut dengan use alpha. Aktifkan use alpha tersebut sehingga pada preview dapat kita lihat di sini logo kita tanpa background. Tekan F12 untuk preview. Sekarang kita sudah mendapatkan objek material kita dengan transparansi background. Dengan demikian kita sudah bisa membuat decaling tersebut dengan menggunakan target objek dan juga transparansi.